Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Itu kan selalu aku ucapkan ya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, aku selalu mengucapkan itu ya. Dalam keadaan sehat, sakit, suka, duka itu, bahagia, sedih, kecewa, terluka. Terluka, aku tidak mengenal kata terluka ya, tetapi berusaha untuk menetralisir hati menjadi lebih baik ya, karena hidup ini terus berjalan. Kalau kita menengok ke belakang, maka tidak akan sampai-sampai sama tujuan ya. Jadi di sini tuh, halo selamat malam kaum mukmin semuanya. Aku tahu apa yang terjadi sekarang. Meskipun aku tidak pernah nonton televisi, aku juga jarang nonton YouTube ya. Kadang-kadang aja sesekali apa yang terjadi sih. Ternyata ada gempa. Ternyata ada banjir bandang. Kalau kita selalu melihat itu, maka harapan buat menjalani hidup ini tipis. Dan aku ingin memotivasi semuanya ya, beramal ibadah seolah-olah kita akan mati besok, tetapi bekerjalah sebaik mungkin ya di bidang kerjaan kita yang Allah amanahkan ya, seolah-olah kita akan hidup lama gitu. Padahal periode itu sudah benar-benar bergejolak semua ya. Jadi di sini mengingat kematian itu sudah seharusnya sebagai seorang mukmin ya. Jadi di sini tuh luar biasa ya. Aku mengetahui apa yang terjadi meskipun sepintas-sepintas. Aku tidak begitu mengikuti berita-berita yang ada, tapi di sini barusan sahabat mitra jahit aku udah bengkak-bengkak matanya itu, nangis. Datang-datang aku ke sini, "Umi, kenapa, Mak? Itu mata kok bengkak?" Aku ngeliat banjir katanya di Aceh, terus di mana ya, karena dia selalu standby dengan YouTube kali ya. Kata aku pun tahu itu mah, aku mengetahui, tapi bagaimana lagi ya, kita ini dikasih kehidupan sama Allah. Yang terpenting itu doa, amal baik, budi baik. Itulah akhir zaman yang Rasulullah anjurkan bagi kita ya. Sekarang periode-periodenya yang benar-benar sulit, dan periode-periodenya sepertinya populasi manusia itu dikurangi. Itulah ya akhir zaman ini. Di sini tuh apa? Mengingat kematian itu sudah seharusnya sebagai kaum mukmin ya. Tidak boleh tidak. Tapi di sini tuh kalau kita terus-menerus itu aja yang dilihat ya Allah, kita itu jadi pesimis gitu ya. Apakah mama pikir aku juga tidak sedih? Aku tuh udah nangis duluan dari kemarin. Yang diingat tuh apa? Generasi muda ke depan. Oh bener ya Mi, katanya. Sampai aku benar-benar nangis loh Mi, kata dari santu ya. Aku udah dari kemarin nangis nih ya. Karena apa yang dilihat sama aku tuh, kok seperti gini ya, gini, kok gini negeriku gitu ya. Terus apa yang harus kuperbuat buat generasi ke depan? Rasanya tuh ya. Tapi inilah ya. Jadi di sini tuh aku hanya bisa memotivasi si Momi ya, sahabat aku, mitra jahit aku. Terus aku enggak menjalin mitra jahit sama yang cowok ya, sekarang tuh cukup satu ya. Jadi di sini tuh apa ya, saling menguatkan, saling merasa di dalam kebaikan gitu ya. Di sini kalau ada donasi, ada uang pasti kukirimkan gitu. Aku selalu begini ya, kerjasama sama si Momi. Ada donasi nih, beliau itu suka ngedonasi lewat masjid ya, dan beliau juga yang mengirimkan aku nomor rekening donasi waktu itu ke Palestina. Aku beberapa kali nih transfer ya ke sana. Tapi di sini di Indonesia benar-benar bergejolak luar biasa. Apa bedanya dengan perang Gaza kalau menurut aku ya? Di sana perang senjata ya. Di kita sebenarnya perang juga tuh ya, perang batin ya, ilusioner kali. Tapi terlepas dari semuanya itu, tingkatkanlah maksudnya keimanan, ketakwaan kita ya, menghadapi periode-periode sulit. Sebenarnya kita itu kayak seperti berhubungan, relationship antara Palestina
dengan Indonesia itu sepertinya ada hubungan erat ya. Jadi apa ya, jadi di sini tuh apa ya, aku memotivasi si mama jangan terus-terusan seperti itu ya. Kalau ada uang kita boleh kirimkan, ikut donasi ke sana gitu ya. Dan di sini aku bertugas dituntun sama Allah, kamu banyakin amal baik ke kucing-kucing ada di jalanan gitu ya. Setidaknya ngulus mereka kalau aku nggak bawa makanan. Seperti hari ini mereka manggil aku, mak apa ya, aku minta makan, ada 2 kucing ya. Terus kebetulan aku ada rezekinya, akhirnya aku beliin tadi itu. Karena di daerah Tridas itu ada kerjasama sama si Om Ecep. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ecep. Ada bewara nih ya, bewara. Istilah Sunda mah bewara ya. Sudah, jangan sambil bercanda ya. Kalau jadi reporter aku nggak bisa karena bahasaku tidak baku ya. Aku mah bahasa ibu rumah tangga aja ya. Jadi dibawa santai, padahal hatiku tegang ya, setegang hatimu. Hatinya siapa? Gini lah ya. Jadi intinya di daerah Tridas itu rawan banjir. Terus pernah terjadi beliung kalau nggak salah di depan Bang Tepeng. Bener gak ya Bang Tepeng? Ada beliung kalau nggak salah. Waktu itu aku sewa ruko di sana. Tapi yang sebelah sananya, bukan yang sekarang, di Bubidan waktu itu. Dan terjadi hempas beliung gitu lah ya di depan cendol Bang Tepeng deh kalau nggak salah. Nah waktu itu aku di Padepokan ya, jadi di situ memang rawan banjir sama ada sebenarnya beliung tuh. Jangankan ke sana ya, ke Padepokan aja udah mau nyampe, muter waktu itu malam-malam muter. Jadi di sini tuh apa ya, kita harus selalu ingat sama Allah ya, bukan ingat dalam sholat ngaji, bukan, tapi kita tuh harus terjaga hati kita ya, jangan sampai terlelap. Kita boleh tidur tapi hati kita terjaga, gitu intinya di situ. Ngomong-ngomong ini hasil ngebolang aku udah 1 tukang jajan nih. Iya, aku dijanjikan mau dikasih uang jajan sama Ecep ya, uang jajan ya Bidewi. Aku ngomong sama si anak aku lah ya, mama kan dapat uang jajan kalau ketemu Om Ecep katanya. Si mama kata, iya kan aku kan jadi bewara. bewara di YouTube kata aku teh. Maksudnya this info saya menginformasikan sebenarnya lillah ya, tidak ada keinginan apapun ya dalam diri aku, cuman paribahasanya rasa sayang aku tuh ya, rasa sayang aku tuh jadi kayak manja ya ke adik aku, seperti kakak aku. Coba ya minta uang jajan dong kalau ada adik aku kan Pak Mantri lah ya, intinya di yang memegang yayasan. Pasti aku kalau ketemu uang jajan gitu ya. Terus kalau si Ecep mah nggak pernah, tapi beliau mah kalau apa ya, kalau istilahnya Bidewinya kalau lebaran pasti ngamplopin. Tapi sekarang kan beda lagi. Udah ngasih misinfo ke Om Ecep, jadi ya mamanya dapat uang jajan ya. Ya Bidewi ya dapat uang jajan, mamanya jangan lupa tuh jago jajan. Hari ini udah di Tridas jajan Bang Tepeng, terus di Trias apa tuh, es kelapa. Orang Sunda cina, orang Tasik cina apa itunya yang dibelinya es kelapa tuh ya. Udah segala masuk tuh, makannya kurang karena kurang nafsu makan, jadinya ya begitu. Nah ke Grawapuri ada si abang langganan tuh, apa tuh ini apa ya, apa tuh, susu kedelai. Iya, I see name tukang jajan ya. Bodoh baik ya. Jadi ya gimana untuk menetralisir otak Bu, karena aku harus mensupport temen aku yang lagi ngedrop. Aku ngelihat banjir nangis deh, lihat Umi mata aku, si mama, si bunda. Hari ini habis maghrib deh, aku yang harus kuat. Kalau aku sama-sama mewek, bagaimana berenang malah ngagempor kabeh. Ya liur keluar tuh bahasa Sunda kasar ya. Ada kasarnya juga aku ya, karena apa ya, ya itulah ya, aku juga bisa mengeluarkan perkataan yang kayak apa ya,
udah ngelampaui batas, akhirnya bahasanya juga keluar liar aing akhir zaman itu. Coba ya Allah, aku tidak hidup di akhir zaman gitu ya. Bahkan kamu sudah dipilihkan sama aku, Nabi Muhammad aja udah mewanti-wanti, liar hidup di akhir zaman tuh ya, jangan mau hidup di akhir zaman. Tapi qadarullah kita yang benar-benar diunggulkan ya. Tuh guru besar tuh, ayo sok jajan sama aku. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz Zalmed, aku mau menyapa. Kemarin seperti ya aku dideketin ruh Pak Uje waktu mau ke Bogor. Jadi seolah-olah begitu si Abah menyetelkan jikiran Padepokan. Loh, seperti ada yang masuk ke situ, ada Pak Uje. Loh, kok kenapa ngelihat Pak Uje? Kata aku teh jangan-jangan kita kenapa-napa lagi di jalan. Tapi qadarullah ya, kita sampai tujuan dan balik lagi dengan selamat. Jadi aku sering dideketin ruh Ustaz Jepri waktu ke kampung Tasik. Kok kayak ngelihat di kilometer 97 ada Pak Ustaz Jepri. Ngelihat ada gambarnya, bener-bener ada gambarnya waktu aku masih hijab segitiga ya. Terus anak-anakku masih balita. Ternyata di situ ada foto-foto Pak Uje di kilometer 97. Di sini aku ini jemaah digital beliau sebenarnya, jadi aku selalu mengikuti ceramah Ustaz Jepri Al-Bukhari. Nah di sini sampai Hafiz Ahmed, komunitas Hafiz Ahmed itu menyangka bahwa aku Hibah Bukhari. Hibah Bukhari itu apa ya bahasanya? Mungkin jemaah Ustaz Jepri kali. Padahal aku mengikuti Ustaz Jepri itu dari ceramah-ceramah digital ya. Tuh. Di sini akhirnya aku mengarahkan kayak komunitas-komunitas anak-anak muda yang benar-benar putus harapan gitu, putus asa. Kata aku, coba Anda dengerin ceramah-ceramah yang ada dari Indonesia yang bagus gitu ya, ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang meskipun udah wafat ya. Dan mereka, oh iya, kalau kita mah, oh iya kakak, terima kasih gitu ya, karena mereka benar-benar membutuhkan ya waktu itu ya, Hafiz Ahmed ya. Jadi aku mengarahkan 1-2 remaja lah, pasangan remaja. Tapi di sini ada juga ibu-ibu yang jatuh cinta sama aku. Gini, I love you so much, katanya. Kamu kan perempuan. Akhirnya aku takut waktu jadi reminder Hafiz Ahmed. Akhirnya aku bilang ke Hafiz Ahmed, sebenarnya aku tidak bisa bahasa Urdu ya, hanya bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi beliau ngerti gitu ya. Terus aku takut, kata aku teh. Akhirnya Hafiz Ahmed tuh yang melindungi aku gitu. Ya udah kamu cut kamu ini. Jadi banyak juga yang kayak suka sama kamu. Begitu di komunitas itu aku disukai oleh beberapa komunitas, anggota komunitas dari Hafiz Ahmed. Makanya dari situ aku resain, aku keluar ya gitu, karena demi kebaikan aku juga gitu, karena benar-benar luar biasa ya kalau udah suka. Yang paling aku tidak nyaman itu perempuan, disukai perempuan. Coba, I love you, katanya. Wah, kata aku, ada perempuan I love you. Mungkin karena simpati dan mereka menyampaikan seperti itu. Jadi itulah yang terjadi sepulang umroh. Jadi aku singgah ke komunitas Hafiz Ahmed untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, bahkan membantu. Dan remaja yang aku kasih nasihat itu bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih, benar-benar dia lagi down ya. Jadi itu pengalaman aku, jadi reminder waktu singgah di komunitas Hafiz Ahmed. Kalau di Maherjen itu aku lebih condong ke kreativitas kayak gini, termotivasi dengan bikin hijab-hijab Palestina gitu. Jadi aku termotivasi untuk berkarya, sehingga aku membuat model-model hijab Palestina. Terus hanya bermain list aja, list bukan, itu nama aku list mak. Jadi ya aku hanya menggeser-geser sedikit motif dari Palestina. Misalkan ada yang ke pinggir, besoknya yang lurus gitu, strip benderanya aja. Tapi qadarullah ya, alhamdulillah pada disenengin dari luar waktu itu. Bahkan ada yang berminat, sepertinya gambar aku bagus ya, terus mereka berminat gitu. Jadi aku gambar-gambar desain Palestina gitu ya, baju-baju kotak. Nah, di situ ada dari Arab kalau nggak salah tuh. Cuman aku tidak mau membuka diri untuk benar-benar untuk dijadikan komersil ya, karena di situ aku hanya singgah gitu. Bukan komunitas Maherjen benar-benar
pure komunitas ya, yang standby setia ya Her ya. Jadi mohon maaf ya, jadi aku tuh hanya singgah untuk selamatan dalam kebaikan gitu. Sebenarnya itu yang terjadi ya. Makanya ketika Maher ke Indonesia itu aku benar-benar tidak bisa sebagai anggota benar-benar tetap Maher, karena aku di situ sebagai apa ya, yang singgah tamu gitu, tamu. Karena Maher ada punya apa ya, kalau itu mah kepercayaan orang Indonesia ya, yang dari Bogor itu ya, dari Bogor ya Her ya, yang pintar bikin empek-empek ya. Itulah pengalaman aku ya selama mengenal Maher. Dan aku mah tidak bisa bikin empek Her. Jadi di sini tuh kalau bikin empek gagal, jadi suka beli aja lah. Kadang-kadang ada yang ngasih, nggak beli juga ada yang ngasih. Itu pengalaman aku ya selama aku ada di media sosial. Banyak yang ingin aku sampaikan ya, tapi sepertinya terlalu panjang ya durasi videonya, benar-benar luar biasa ya. Jadi nanti akan aku lanjutkan lagi lah ceritanya. Kesimpulannya aku tuh kalau ngomong ada NB, ada kesimpulannya itu anak-anak jadul tuh seperti itu. Kalau urusan digital, anakku bagiannya yang generasi sekarang milenial. Kalau aku gaptek nih, aplikasi nggak punya rekening, mak buka lagi, enggak, kalian aja yang punya itu, yang punya rekening gitu. Kalau mama mah sebenarnya aku punya rekening mandiri ya, tapi tidak diaktifkan lagi selama 7 tahun ini. Kemarin dari pihak bank, si neng banknya itu, si mbak, maksudnya mbak yang di banknya itu mau ngebantu aku. Pernah kan aku kemarin ke bank sendiri waktu kapan ya, udah setahun ke belakang kayaknya, mau diaktifkan nggak bu, lewat jarak jauh juga bisa handphone gitu. Kata aku nggak usah deh ya, aku senang, ntar banyak yang ngirim ke aku nanti, kata gede banget ya. Buat hiburan, karena kalau aku itu lebih senang kayak anak-anak, kayak itu aja ya, simple gitu. Aku kalau dipegangin ATM seperti kerja dulu ATM BCA BNI, akan terus menerus sepertinya aku ke mesin ATM gitu ya. Jadi aku ingin menjaga apa ya, hatiku tuh tidak terlalu sebentar ini tanggal berapa, ini waktunya gajian. Jadi ada periodenya aku ngadem, kalaupun aku dapat uang di bawah santai gitu, tapi aku bisa membayar misalkan cicilan, bisa membayar. Alhamdulillah ya, misalkan gini, hari ini ada yang aku butuh 100.000 buat misalkan tambahan bayar listrik misalkan dari sewa ruko. Nah aku tawarkan misalkan hijab beli 2 gratis 1, itu 100.000, oke lah udah dapet tuh. Jadi kerja aku tuh simple gitu, selebihnya masih sesenggang buat berbagi, buat makan, jajan. Jadi nikmatilah hidup ini, Allah itu menyuruh seperti itu sekarang ini. Terus jangan lupa peduli lingkungan, karena sekarang ini keadaan alam bergejolak, kita pun harus banyak sedekah. Kalau kita mah bukan iniin alam ya, berbagi, termasuknya berbagi ke sesama, ke semua nih, ke kayak tumbuhan hewan itu, kita itu masuknya itu sedekah juga, itu tenaga ya, kasih sayang gitulah intinya. Mereka itu pengen diperhatikan juga ya Allah, kasihan banget. Sampai tadi tuh begini, di depan ruko tadi aku ketemu sama 2 kucing pinggiran jalan, terus begini, mak seperti gitu. Oh ya, aku belum sempet beli makanan kucing di sakuku. Alhamdulillah ya, ada rezekinya. Saya 15.000 nih di saku aku. Tapi di sini nilai 15.000 aku bisa menolong kelaparan kucing yang lapar gitu. Akhirnya yaudah deh aku beliin, mudah-mudahan belum tutup. Alhamdulillah tuh ya. Jadi begitu aku beli, aku panggil lagi mereka. Akhirnya mereka pada makan di situ gitu ya. Begitupun kalau aku ada makanan nih, kalaupun ada musafir 2 apa, cuma sayang ya aku tidak standby di situ. Jadinya hanya sesekali ya. Biasanya aku kalau di masjid itu selalu menyarankan ke Pak Haji waktu itu, aku mau masukkan apa ya, pernah sekali ya masukkan air minum. Jadi kalau ada musafir yang haus itu mereka minum di situ gitu. Tapi di situ kedua kalinya Pak Haji bilang sudah banyak katanya donasi air minum di gerai Masjid Ijatul Islam. Jadi ada khusus apa tuh ya, yang cover kali ya. Cuman di sini kan niat baik aku, ya udah deh kalau begitu aku masukin ke sini sekarang yang ada di depan aku ya gitu. Jadi dulu tuh sempat terus berbagi peci rompi sholat ke para satpam ya. Jadi di situ kasih sayang, boy. Islam itu kasih sayang antar sesama mukmin,
non muslim juga sama, kita harus memperlihatkan rasa nyaman ya, nyaman bagi mereka ngelihat kamu tuh nyaman ya gitu ketika bicara dengan yang non muslim tuh. Mereka tuh ngerasa jadi di sini mengayomi ya, mukmin itu mengayomi yang non muslim sebenarnya menurut aku ya. Makanya kemarin ada Momi Nasrani yang bilang kalaupun ada yang muslim yang seperti yang kurang yang aneh-aneh gitulah ya perilakunya itu, karena mereka tidak tahu yang diajarkan, yang dibahasakan itu tidak tahu. Kata mereka tuh ya, bukan kata aku, kata Momi yang aku temui kemarin waktu aku jalan sore ya. Jadi di situ mereka bisa melihat ibu pakai cadar gitu ya, tapi mereka malah memberikan kebaikan sama aku. Aku bawa uang pas, kata aku. Dia malah ngasih diskonan. Coba, aku dapat diskonan dari yang non muslim Nasrani. Luar biasa ya, aku tuh selalu menjaga hatiku bener-bener. Jadi itulah ya yang aku ceritakan malam ini ya. Jadi ini hasil ngebolang aku. Si bolang, dasar si bolang ya. Itu kan ngebolang makanan, karena aku lagi gak enak makan. Ini dari si bapak. Biasanya ibu beli 10.000, kok ini 5.000 karena anakku pengen jajan itu. Jajan apa tadi ya? Aku sisa saku aku tuh 15.000. Nah beli ini. Nah anakku nggak mau. Ya udah beli itu aja kak. Cilung. Papeda. Kata aku kan aku udah beliin itu. Kulit lumpia tadi 10.000 berapa gelinting gitu ya. Oh iya mak, udah dibeliin ya sama mama. Ya udah dia beli telurnya, akhirnya dibeliin telurnya karena aku sudah rebus 1/2 kilo buat dimasak telurnya semua. Akhirnya beli lagi buat bahan martabak telur ya. Jadi sebaik-baiknya mau jajanan untuk anak-anak itu sebenarnya dibikinin di rumah ya. Jadi tidak pernah jajan seperti si Bedelis tuh. Bagus ya, ajarannya selalu memasakkan buat keluarganya gitu. Jadi jarang jajan di luar, gitulah intinya. Kalau aku mah ya kalau lagi mau bikinkan kan. Nah, tapi berbagi rezeki juga sama para pedagang di luar gitu. Yang terpenting hati-hati dalam menjaga kebersihan makan yang kita makan gitulah ya, dari dilihatlah ya seperti apa dulu jualannya, bersih apa tidak gitu ya. Kadang-kadang aku yang kotor juga beli di jajan pernah ya. Kadang-kadang begini ya, aku pin ini rujak tumbuk, yang rujak tumbuknya tuh lagi batuk. Nah itu dia ya, jadi hati-hati. Pernah aku terkontaminasi batuk waktu tahun lalu ya. Kamu mah ada bener-bener gitu ya, sudah tahu kelihatan batuk yang jualannya itu kan nggak bersih kali ya si kakek waktu itu, kakek ya. Terus aku belikan, kasihan gitu, dimakan, ternyata terkontaminasi dari itu tangannya itu ya. Jadi kurang bersih, namanya batuk ya. Jadi berhati-hati ya kepada orang-orang yang suka jajan. Jadi perhatikan kebersihan, jangan sampai seperti aku ya. Jadi itulah ya yang aku sampaikan malam ini ya. Jadi di sini aku harus kuat di saat mami yang lain itu mengeluarkan air mata, sedih. Yang terpenting itu kalau kita ada uang, donasikan buat ngebantu ke sana ya. Jangan berlanjut sedih, karena periode itu gimana lagi, itulah hidup. Begitu, iya Mi, gimana gak sedih itu ini semua katanya. Coba sudahlah ya kalau udah ngobrolin seperti itu ya. Acep udah ya, nanti kalau ketemu uang jajannya siapin berapapun aku terima ya. Seikhlasan di sini aja suka begini ya. Umi, emang ini berapaan jualan ininya? Bukan sabun, udah harga seikhlasnya. Aku suka benar-benar seikhlasnya apa ya. Ada metode seikhlasnya, ada yang 103 baju nih gamis. Bener enggak Umi?